Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai evolusi. Sobat Edsen, untuk mempelajari evolusi, kita harus memiliki dasar pengetahuan evolusi yang kuat, yaitu dari definisinya, dan kita bisa memahami dengan betul konsep-konsep evolusi yang beredar di masyarakat umum. Nah, memang evolusi adalah menjadi tantangan tersendiri gitu ya, ketika mengajarkan mata pelajaran biologi. Karena dengan pemahaman yang tidak baik, maka proses evolusi sebagai bagian dari biologi tidak akan dapat tersampaikan dan dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Nah, padahal evolusi itu adalah salah satu dari materi biologi yang sangat penting untuk dipelajari, karena evolusi itu mempelajari bagaimana suatu proses itu berjalan. Kenapa untuk hewan dan tumbuhan seperti ini, kenapa di bumi ini ada begitu banyak aneka ragam spesies? Kenapa bisa ada muncul spesies yang baru? Kenapa ada yang punah? Nah, ini dijelaskan dengan baik di bab evolusi. Nah, kita awali dengan memahami pengertian dari evolusi itu sendiri. Kalau kita mendengar kata evolusi, biasanya yang terlintas pertama itu adalah ada proses perubahan. Ya kan ya? Mutasi juga merupakan suatu perubahan, tapi tingkatnya adalah genetik, ya kan? Ada mutasi gen khususnya, ataupun ada mutasi tingkat kromosom. Nah, bagaimana dengan evolusi? Perubahannya di tingkat apa? Dan bagaimana gambaran besarnya? Nah, di sini saya sudah tuliskan 3 definisi dari evolusi yang saya rangkum dari berbagai sumber. Kita baca satu-satu ya. Pertama, evolusi itu didefinisikan sebagai proses yang mendorong perkembangan kehidupan menjadi beraneka ragam seperti saat ini. Kemudian, definisi kedua adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan frekuensi genotipe atau alel dari generasi ke generasi berikutnya. Biasanya untuk pendahuluan atau awal-awal, kita akan lebih mengacu ke poin 1 dan poin 2. 3, ini adalah definisi evolusi yang sudah modern. Artinya, kita sudah menambahkan komponen genetika ke dalam definisinya. Oke ya, menarik ya. Nanti nggak heran, di akhir-akhir nanti gitu ya, kita akan membahas mengenai perubahan frekuensi ini dengan perhitungan. Nah, tapi mudah kok gitu ya. Nah, kita awali dulu dengan ini saja gitu ya. Pada dasarnya dari 3 definisi yang saya kumpulkan di sini, itu intinya adalah terjadi perubahan. Ya kan ya? Kita bisa lihat di sini ada perkembangan, berarti dia bisa berubah, ya kan? Kemudian ini kata pertamanya adalah perubahan, dan demikian juga untuk yang kalimat ketiga. Nah, jadinya teman-teman, kita bisa lihat bahwa evolusi itu yang sekali lagi menjelaskan bagaimana di bumi ini gitu ya, bisa muncul beraneka ragam spesies gitu ya. Jadi ini adalah suatu proses gitu ya, sesuatu yang tentu saja terjadi atau berlangsung di alam. Ini yang bisa menyebabkan hal seperti ini. Gitu ya. Nah, maka teman-teman, karena kita lihat di sini ada komponen beraneka ragam gitu ya, kita bisa lihat disambung ke kalimat kedua. Beraneka ragamnya ini gitu ya, keanekaragaman ini didukung dengan perubahan pada sifat-sifat terwariskan. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan yang ini, gitu ya. Di sini saya lihat ada diagram, gitu ya.
ada di sini nenek moyang gitu ya. Kemudian untuk poin kedua adalah akumulasi perbedaan atau pengumpulan sifat-sifat berbeda gitu ya yang didapatkan dari adaptasi lingkungan berbeda-beda dengan waktu tertentu gitu ya. Sehingga kita akan dapatkan kesimpulan bahwa evolusi penekanannya adalah keturunan dengan modifikasi gitu ya. Descent with modification. Nah, jadinya teman-teman, kita bisa lihat contohnya misalkan ada nenek moyang dari belalang gitu ya. Kemudian masing-masing mereka itu akan beradaptasi dengan cara yang berbeda-beda. Oh, ada yang dia biasanya ngumpet di area bunga gitu ya. Oh, dia ada yang ngumpet di area daun. Ada yang ngumpet di bagian-bagian ranting. Maka kita akan dapatkan ada belalang yang mirip dengan bunga, ada ya. Kemudian ada yang bisa kamuflase karena tubuhnya seperti daun. Demikian juga ada bentuk tubuhnya beneran kayak ranting gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dari nenek moyang ini kita akan pecah gitu ya. Kita akan dapatkan beraneka ragam spesies gitu ya. Dari si belalang tadi yang memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Ya kan ya? Karena apa? Karena dari proses adaptasi lingkungannya. Dan sifat ini diturunkan sampai sekarang. Ya kan ya? Maka belalang yang mirip sama bunga itu akan punya anak gitu ya. Ya, belalang yang mirip sama bunga juga sampai sekarang. Jadi ada sampai sekarang. Nah, teman-teman berarti udah kebayangkan ya, evolusi itu ngebahasnya tentang apa sih? Ngebahasnya tentang perubahan ini, gitu ya. Ngebahasnya tentang proses ini, kenapa bisa seperti ini, gitu ya. Jadi, kita akan dapatkan penekanannya keturunan dengan modifikasi, gitu. Nah, maka teman-teman, kalau kita bilang ini adalah sifat-sifat terwariskan, tentu saja kaitannya dengan materi genetik, ya kan ya. Ini harusnya kalau mengikuti kurikulum, ini sudah bab-bab terakhir, ya kan ya. Kita sudah mempelajari tentang konsep genetika dan hereditas, ya kan. Kita tahu bahwa sifat-sifat ini ditentukan oleh substansi genetik. Maka, jika perubahan ini perubahannya terjadi pada sifat-sifat terwariskan, gitu ya, maka ada perubahan pada genotipe atau alelnya, gitu ya. Tapi tenang aja, nanti kita akan review ulang lagi apa yang dimaksud dengan genotipe dengan alel. Tapi sebenarnya jangan lupa ya, gitu ya. Dan teman-teman lihat tingkat perubahannya pada apa? Tingkat perubahannya adalah populasi. Di sini kita bahas apakah populasi ini akan ada sifat ini secara terus-menerus atau enggak. Sehingga kita dapat deklarasikan mereka sebagai spesies yang baru, gitu ya. Jadi, kalau mutasi itu tingkatnya lebih ke genetik, berarti evolusi itu cakupannya cukup luas gitu ya, tingkat populasi. Dan pada dasarnya gitu ya, kita juga melibatkan genetik gitu ya, karena perubahan sifat-sifat terwariskan itu kita dapatkan dari genotipe atau alel. Ya kan ya, atau substansi genetika. Jadi sesimpel evolusi itu adalah perubahan gitu ya, atau proses berubahnya sehingga kita dapat kondisi seperti ini. Gitu ya. Maka penting banget kan untuk dipelajari bagaimana bumi itu berubah, bagaimana alam itu berubah. Bagaimana proses misalkan manusia gitu ya kaitan dengan alam itu bisa mengubah komposisi kehidupan yang ada di bumi. Misalkan seperti itu ya. Oke, nah teman-teman sekiranya sudah paham gitu ya apa arti dari evolusi, maka di sini sebelum kita lebih dalam lagi soal evolusi, kita harus luruskan gitu ya pemahaman kita. Nah, di sini saya sudah tuliskan 3 poin gitu ya yang dapat mempengaruhi pemahaman atau perspektif teman-teman ketika belajar tentang evolusi. Dan ini membahayakan sekali kalau teman-teman tidak tahu yang benar itu seperti apa, yang seharusnya itu seperti apa. Yang pertama saya bacakan, evolusi hanya teori gitu ya. Ya, maka nggak bisa dipercaya atau bohongan aja. Atau belum terbukti. Nah, ini perbedaan istilah yang digunakan para akademisi atau dunia ilmiah dengan bahasa masyarakat awam. Suatu kata bisa mengalami pergeseran makna, gitu ya. Ingat, kalau kita ngomongin teori, gitu ya. Kalau kita ngomongin teori di ranah sains,
seperti biologi tentu saja, ingat bahwa teori ini itu sudah ada landasan. Gitu ya, sudah ada landasan. Gitu ya. Nah, dan bahkan bisa dibuktikan. Gitu. Nah, jadinya teman-teman, teori ini gitu ya, bukan berarti oh itu bohongan. Nah, ini karena dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kita menggunakan teori itu sebagai ya sesuatu yang belum dipraktekkan, ya kan? Ya itu teori gua doang sih gitu ya. Jadi seakan-akan itu sesuatu yang ya bisa dipatahkan ya karena nggak ada dasar gitu ya. Nah, tapi sebenarnya evolusi itu memang teori bukan teori, gitu ya. Demikian juga teori gravitasi. Gravitasi ada? Ada, gitu ya. Ada teorinya? Ada. Ada rumus yang teman-teman pelajari di fisika. Oke ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya bahwa evolusi itu memang teori, tapi pengertiannya harus paham benar apa yang dimaksud dengan teori di ranah sains. Oke ya. Nah, berarti gitu ya. Ini sudah dibuktikan. Sudah. Dan teman-teman kalau ke ranah benar-benar ke riset gitu ya, sudah banyak sekali riset atau publikasi ilmiah gitu ya yang membahas tentang evolusi gitu. Benar-benar banyak dan prosesnya itu sangat tidak mudah untuk dapat ke publikasi. Karena kita nggak boleh seenaknya melaporkan hasil penelitian. Bisa sembarangan. Ada editornya, ada reviewernya, dan itu bisa bertahun-tahun lamanya. Oke ya. Nomor 3. Ini biasanya, gitu ya, yang akan nanti bentrok dengan kepercayaan kita masing-masing. Evolusi menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet, atau manusia berasal dari kera, atau kalau manusia dari monyet, kok sekarang ada monyet, gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang mengatakan seperti ini, dan orang-orang, gitu ya, atau masyarakat umum, gitu ya, itu menjadi ragu, gitu ya, dan memperlakukan evolusi itu sebagai kepercayaan dan biasanya mengaitkan evolusi sebagai ateisme gitu ya. Nah, di sini kita perlu luruskan terlebih dahulu gitu ya. Teman-teman lihat di sini konsep monyet dan kera. Nah, ingat yang pernah saya jelaskan di bagian mamalia gitu ya. Monyet dan kera itu adalah dua kelompok hewan yang berbeda. Sesimpel monyet itu memiliki ekor, kera tidak memiliki ekor. Gitu ya. Misalkan gorila, orangutan, simpanse, itu adalah kera. Nah, monyet yang punya ekor, yang biasa gitu ya. Nah, jadi manusia kan nggak punya ekor ya, gitu ya. Berarti dia dari kera dong? Enggak juga, gitu ya. Jadi, dua pernyataan ini sebenarnya tidak pernah dinyatakan di evolusi. Nggak pernah, gitu ya. Nah, demikian juga dengan argumen ini, kalau manusia dari monyet, kok sekarang masih ada monyet gitu ya? Karena kan manusia berubah karena monyet kan berubah jadi manusia gitu. Nah, ini diawali dengan kesalahan media gitu ya. Ketika publikasi dari teman-teman pasti tahu ya, tokoh untuk evolusi Charles Darwin gitu ya, menyatakan bahwa manusia berkerabat dekat dengan kera, maka langsung ada asumsi bahwa manusia berasal dari kera, gitu ya. Beda kan konsepnya manusia berkerabat dengan kera dengan manusia berasal dari kera. Maka muncul ilustrasi evolusi yang biasa digunakan sebagai wallpaper. Yang ini, ya kan ya? Teman-teman pasti pernah lihat setidaknya sekali di cover-cover album gitu ya, di wallpaper gitu ya. Bahkan produk-produk biologi itu menggunakan ini. Padahal ini salah, gitu ya. Kenapa ini salah? Gambar ini menunjukkan bahwa evolusi itu berjalan satu garis atau linear. Evolusi tidak berjalan linear, tetapi bercabang-cabang seperti yang ini. Gitu ya. Teman-teman harusnya familiar dengan gambar yang ini. Karena ini, gitu ya, yang kita sebut sebagai pohon kekerabatan atau pohon filogenetik, gitu ya. Kalau misalkan kita percaya bahwa evolusi itu berjalan linear atau satu garis doang, ya jelas ada logika nomor 3, ya kan ya? Kalau manusia dari monyet, kok monyetnya masih ada? Karena memang evolusi kan emang jalannya nggak linear, gitu ya.
seakan-akan gitu ya, kalau misalkan udah ada ini akan punah gitu. Dan sulitnya sekarang kita nggak punya manusia purba, ya kan ya. Nah, jadinya teman-teman, gambar ini itu sebenarnya tidak boleh digunakan karena ini sesat gitu ya, sesimpel ini hoax atau sesat. Nah, maka gambar evolusi yang benar selalu digambarkan dengan pohon seperti ini. Jadi dari satu nenek moyang gitu ya, kemudian dia akan bercabang-cabang gitu ya, menjadi masing-masing anggota atau yang kita sebut sebagai takson. Kita lihat posisi manusia modern atau si Homo sapiens dengan simpanse atau pan nama ilmiahnya. Gitu ya. Kalau seperti ini logis gak dari satu nenek moyang gitu ya, bercabang-cabang. Loh ini jadi apa Kak? Ini bisa manusia purba. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, dan seterusnya E, F, dan G. Nah, maka kita bisa lihat bahwa manusia modern itu punya satu nenek moyang, ya kan ya, yang sama atau berasal dari nenek moyang yang sama. Nenek moyangnya siapa? Kera dong, nggak tahu, gitu ya. Nah, ini yang masih diteliti, gitu ya. Yang jelas, gitu ya, nenek moyang ini, gitu ya, akan memecah, gitu ya, atau berdiversifikasi atau beraneka ragam menjadi macam-macam ini. Ada yang simpanse sama manusia modern, maka nggak heran disebutnya manusia berkerabat dekat dengan kera atau simpanse. Terus ini siapa? Yang misalkan F gitu ya. Nah, berarti ini adalah manusia purba yang berkerabat dekat dengan manusia modern. Misalkan Homo erectus gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadinya teman-teman sudah tahu ya bahwa pada dasarnya evolusi itu berjalan bercabang-cabang. Ini yang menyebabkan kehidupan itu selalu beraneka ragam, ya kan? Lagi-lagi penekanannya evolusi itu mempelajari proses bagaimana bisa kayak gitu. Oke ya. Kemudian yang terakhir, evolusi berjalan untuk ke arah yang lebih baik dan lebih kompleks. Nah, ini pemikiran yang sangat manusia atau antroposentris namanya. Nah, karena kita yang paling kompleks gitu ya, kita punya asumsi bahwa evolusi itu selalu berjalan ke arah yang lebih baik. Padahal enggak. Evolusi itu berjalan netral. Nah, konsep ini akan lebih bisa dipahami ketika kita sampai pada teori mengenai seleksi alam, gitu ya. Di sana tidak ada penekanan bahwa yang selamat itu adalah yang paling pintar, yang paling kuat dan sebagainya, melainkan yang selamat dan bisa meneruskan keturunan, gitu ya. Nah, itu yang paling bisa dikatakan adaptif atau yang bisa cocok dengan kondisi tantangan seleksinya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, video ini itu dikhususkan buat teman-teman yang baru pertama kali paham tentang evolusi. Sehingga dengan teman-teman nonton ini diharapkan teman-teman punya fondasi dan pemahaman yang kuat dan pikiran yang terbuka gitu ya untuk menerima informasi tentang evolusi yang mana menjelaskan proses yang terjadi di bumi ini. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai evolusi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!